dosa di bulan Ramadan bukan hanya untuk anak-anak muda ya, anak-anak tua juga, orang dewasa juga ya, maksudnya juga apa namanya juga harus hati-hati. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di bulan Ramadan ada yang mereka tidak dapat pahala dari puasa mereka, hanya mereka dapat laparnya saja. Artinya apa? Ketika mereka puasa, ya mereka mungkin yang khususnya untuk anak-anak muda mungkin main game aja, mungkin gamenya juga mungkin mengandung hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ataupun mereka nonton aja dan yang tontonan mereka itu menjadi tontonan juga yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya hal-hal yang banyak dosanya seperti itu. Atau misalnya tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, atau misalnya mungkin menggibah ataupun bohong, atau misalnya bohong kadang-kadang puasa nggak hari ini, aku tuh puasa tapi tadi misalnya makan di warung misalnya. Ini kadang-kadang menjadi godaan anak muda, dimana kalau misalnya nongkrong sama teman-temannya di siang hari ya, tapi apalagi di bulan Ramadan seperti saya sampaikan di jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan adalah bulan dimana di situ ketika kita ada niat untuk merubahkan diri menjadi lebih baik, disitulah bulan Ramadan untuk untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, seperti itu. Jadi adalah bulan Ramadan menurut saya adalah bulan yang sangat kesempatan untuk kita mencari ridha Allah. Ya mungkin juga ada yang niatnya baik, aku tuh pengen tadarusan, ya tahu-tahu pengennya ngeliatin anak tetangga misalnya gitu kan, ya seperti niat ngajinya itu udah nggak bener gitu ya. Jadi benar-benar harus benar-benar di bulan Ramadan ini menjaga niat. Ingat bahwa di bulan Ramadan ini dimana bulan penuh kemuliaan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sayang sekali ketika kita justru di bulan yang penuh rahmat ini kita memanfaatkannya dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan melek-melek, atau bukan melek yang benar tapi melek yang melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi Kak, aku niat itu aku baik, aku nggak apa-apa ya gitu ya, cuma memandang saja, kan memandang nikmatnya Allah, apa keindahan ciptaannya Allah gitu ya, indahnya ciptaan Allah. Itu sebenarnya setan yang pintar untuk menggambarkan kebaikan. Dan memang bagi anak pemuda ya, Masya Allah, perjuangannya di zaman ini luar biasa. Dan ingat, salah satu keistimewaan anak muda yaitu nanti di hari kiamat akan dinaungi di bawah naungan, di mana di hari kiamat nanti tidak ada di naungan tersebut selain naungan yang Allah naungi, yaitu adalah pemuda yang nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang dia menjadi pribadinya pribadi yang dimana dia selalu taat kepada Allah. Memang itu sulit, maka pahalanya pun luar biasa. Maka kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan, jangan sampai kita menyesali. Seandainya saya tidak nongkrong di sana di sini, seandainya saya maksimalkan ibadah saya di bulan Ramadan, jangan sampai hanya kita berandai-andai di masa tua nanti, tapi maka lakukanlah yang terbaik di masa muda. Doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ini doa secara umum tapi khususnya ketika di bulan Ramadan, adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi doa ini Allah mengajarkannya kepada Mu'adz bin Jabal, di mana ketika kita pengen melakukan ibadah, sebenarnya ibadah ada niat untuk beribadah itu sudah bagus, tapi kadang-kadang kita merasa terbeban dalam melaksanakannya. Misalnya kita sudah niat untuk berpuasa tapi merasa kok puasa ini berat sekali gitu ya, rasanya haus terus, walaupun memang kondisinya udah haus tapi rasanya terbeban sekali, tidak enjoy, tidak menikmati proses kita berpuasa. Nah, ini doa ini kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku atau tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, dan husni ibadah, bukan ibadah saja tapi husni ibadatik ya, ibadahmu ya, bantu aku atau tolong aku dalam agar aku ketika aku beribadah yang ahsan atau hasan ya, yang baik ya. Karena ada yang ibadah tapi ibadah asal-asalan ya, misalnya sholat ya penting sholat aja,
Nah, tapi di sini kita minta pertolongan dari Allah agar ibadah kita menjadi ibadah yang baik ya, seperti itu. Jadi dan bahkan ada ulama yang mengkomentari tentang doa ini, kata beliau, ta'ammaltu adfa' ad-du'a fa idza huwa su'alullah al-'aun 'ala mardati. Saya sudah meneliti atau melihat bahwa hadis ini atau doa ini adalah doa yang terbaik, di mana seorang hamba mau minta bantuan dari Tuhannya agar dia bisa atau mau dimampukan untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi ini doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan-godaan kecil, godaan-godaan besar, dan segala godaan, dan dari juga menjauhkan kita dari segala keburukan. Hadza wallahu taala a'lam wa a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah. Rabbani, Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, Rabbani, super praktis multifungsi.